Halo anak-anakku semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Andre di channel APS. Jangan lupa kalian subscribe dan like agar video pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan membuat laporan menggunakan Microsoft Office Word 2016. Ini adalah materi pertemuan kedua bagian 1. Nanti ada bagian 2 ya. Ada bagian 2. Baik. Bapak akan menyampaikan agenda pembelajaran. Agenda pembelajaran membuat laporan menggunakan Microsoft Word 2016. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengisi presensi. Kalian semua wajib mengisi presensi sebelum mengikuti pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah materi. Materi pembelajaran dapat kalian buka dan kalian download melalui YouTube di channel APS atau di Google Classroom. Nah, kalian yang belum bergabung di Google Classroom silahkan segera bergabung supaya mendapatkan informasi lebih lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu tugas harian. Nah, ini adalah wajib Setiap pertemuan pasti ada tugas harian Kalian wajib mengerjakan tugas itu dengan membuka link yang sudah Bapak berikan ini Bapak sudah kirimkan melalui grup WA kelas maupun di Classroom Nah, dan yang keempat adalah tugas praktek. Selain kalian mengerjakan tugas kuis, kalian juga mengerjakan tugas praktek. Tugas praktek ini kalian diminta membuat sampul halaman sampul laporan. Nah, nanti kalian buat seperti contoh yang sudah saya berikan dalam bentuk PDF kalian buat dalam bentuk dokumen. Kemudian kalian kirimkan melalui link yang sudah saya sediakan di Google Classroom maupun nanti saya kirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Nah, semua ini baik presensi, materi, tugas harian, tugas praktek itu semua ada di Classroom. Maka kalian yang belum bergabung segeralah bergabung supaya mendapatkan link-link itu semua. Baik, berikutnya Bapak akan sampaikan peta konsep Nah, di peta konsep ini ada 3 Yang pertama yaitu mengenal Microsoft Word 2016 bagaimana membuka dan mengenal fitur Microsoft Word 2016. Kemudian yang kedua itu kita akan belajar mengatur halaman laporan, mengatur ukuran kertasnya, margin, font, kemudian ada paragraf, spasi, header, footer, dan watermark. Nah, yang ketiga ini adalah penyusunan sistematika laporan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Membuat cover atau sampul kata pengantar, daftar isi, ada daftar gambar, isinya sendiri, dan daftar pustaka. Baik, kan kita lanjutkan tujuan pembelajaran ini Yang pertama, kalian semua diharapkan mampu mengenal atau mengidentifikasi tampilan Microsoft Word, bagaimana membukanya itu kalian bisa, kemudian mengenali tampilannya. Kemudian yang kedua adalah mengatur halaman laporan. Nah, kalian semua diharapkan mampu mengatur dan membuat halaman laporan menggunakan Microsoft Word 2016. Dan yang ketiga
penyusunan sistematika laporan, ya, diharapkan kalian nanti bisa menyusun sistematika laporan, membuat laporan, ya, menggunakan Microsoft Word 2016. Baik. Nah, ini adalah sumber belajarnya, ya. Sumber belajarnya itu ada 3. Yang pertama adalah buku paket informatika, ya. Saya menggunakan buku paket informatika kelas 9 ini dari penerbit Grafindo. Kemudian video pembelajaran ini bisa kalian peroleh di link YouTube, ya, APS Channel, atau juga di Classroom, ataupun, ya, link yang sudah saya share melalui WA grup kelas. Kemudian yang ketiga, di internet. Nah, kalian bisa mencari materi di internet dengan browsing di internet. Nah, ini ketiga sumber belajar kita untuk mempelajari materi yang akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas materi membuat laporan menggunakan Microsoft Office Word 2016, ya. Baik. Nah, kita akan mengenal Microsoft Word 2016, ya. Nah, bagaimana membuka Microsoft Word 2016? Tentu saja kalian sudah menginstalnya terlebih dahulu, ya. Cara membukanya bagaimana? Caranya kalian klik menu Start, lalu klik All app, lalu klik pilihan Microsoft Word 2016, atau kalian bisa lakukan, ya, klik ikon Microsoft Word 2016 di taskbar. Ini merupakan cara yang paling cepat pada saat kita mengaktifkan Word 2016, ya. Atau juga kalian bisa lakukan melalui desktop. Klik 2 kali shortcut Microsoft Word 2016 di desktop, gitu. Nah, ini adalah ikon dari menu Start. Lalu yang ini adalah ikon Word 2016. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ketika kita sudah melakukan tadi, ya, maka akan muncul tampilan Microsoft Word 2016. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, kita akan mengenal fitur-fiturnya, ya, mengenal fitur-fiturnya. Nah, tadi kita sudah lihat tampilannya, ya. Fiturnya ada berapa? Nah, kita lihat ada sekitar 9, ya. 9. Ini ada yang pertama ada menu file, ya, menu file. Fungsinya untuk mengubah atau mengolah dokumen atau file. Kemudian yang kedua adalah menu home. Ya, menu home ini berisi perintah-perintah untuk mengolah dokumen. Kemudian yang ketiga menu insert, berisi perintah-perintah untuk menyisipkan halaman tabel, gambar ataupun objek yang lain. Kemudian yang keempat menu desain, berisi perintah-perintah untuk mendesain dokumen menjadi lebih menarik. Dan yang kelima yaitu menu layout, ya, berisi perintah-perintah untuk mengatur halaman, paragraf, dan tentu tata letak halaman. Ya, baik. Menu berikutnya apa? Ya, menu berikutnya ada menu reference yang berisi perintah-perintah membuat daftar isi, catatan kaki, dan indeks. Kemudian menu berikutnya adalah menu mailing, ya, mailings, ya, yang berisi perintah-perintah yang membantu untuk membuat dan mengolah surat massal, label, dan amplop. Nah, yang berikutnya yaitu menu review, berisi perintah-perintah untuk mengecek ejaan dan dokumen yang dibuat. Dan menu yang terakhir yaitu ke-9, menu view, berisi perintah-perintah untuk mengatur tampilan halaman di layar komputer. Itulah fitur dari Microsoft Word 2016.
Baik. Ya. Kita akan mengatur halaman laporan, ya. Ya, mengatur halaman laporan menggunakan Microsoft Word 2016. Yang pertama, kita akan menentukan ukuran kertas. Misalnya kita tentukan ukuran kertasnya A4. Bisa kita lakukan dengan memilih menu layout, lalu kalian pilih toolbar size dan pilih ukuran kertas yang diinginkan. Karena kita akan mengubah A4, maka dipilih A4. Kemudian yang kedua, menentukan margin atau batas pengetikan. Nah, kita bisa lakukan dengan cara pilih menu layout, lalu pilih toolbar, lalu pilih page layout, lalu pilih toolbar page setup, ya. Kemudian isilah top, ya, batas atas, left batas kiri, bottom batas bawah, dan right batas kanan. Setelah selesai baru kalian klik OK. Yang ketiga, menentukan jenis dan ukuran huruf. Bisa kita lakukan dengan pilih menu home, lalu pilih toolbar, font, kemudian tentukan jenis hurufnya dan pilih font size-nya, ukuran hurufnya untuk menentukan ukuran hurufnya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu menentukan format teks paragraf. Kita bisa lakukan dengan cara pilih menu home, lalu pilih toolbar left, ya, atau Ctrl L, center, Ctrl plus E, right, Ctrl plus R, dan justify, Ctrl plus G. Lalu yang kelima apa? Ya, yang kelima menentukan jarak spasi. Dapat kita lakukan dengan memilih menu home, lalu kita pilih line spacing dan pilihlah spasi misalnya 1,5 atau sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang keenam, menentukan header. Nah, untuk menentukan header kita bisa lakukan dengan memilih menu insert lalu pilih toolbar header. Dan ketujuh itu ada menentukan footer, ya, menentukan footer. Nah, untuk menentukan footer, ya, kita bisa lakukan dengan pilih menu insert, kemudian pilih toolbar footer. Dan yang terakhir yaitu menentukan watermark. Ya, caranya pilih menu desain, lalu pilih toolbar watermark. Nah, itulah 8 hal yang akan kita bahas untuk mengatur halaman laporan. Ya, baik. Kita akan praktekkan, ya. Mari kita praktekkan. Kita siapkan komputer Anda, ya. Ada 8 yang akan kita bahas, ada mengatur size, ya, ukuran kertas, margin, font, paragraf, line spacing, header, footer maupun watermark. Baik, kita akan awali dari mengaktifkan Microsoft Word 2016. Caranya, ya, cara yang pertama kita klik menu start di sini. Nah, setelah kita klik menu start, kita pilih all app. Nah, di sini setelah itu kalian cari Microsoft Word, ya, 2016. Dicari di sini Microsoft Word. Ya, kita cari. Nah, ini cara yang panjang, ya. Cara yang panjang. Nah, ini ketemu, kita klik. Nah, kita klik, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah,
Nah, kalau kita akan memilih halaman kosong, pilih blank dokumen. Nah, kalau kalian diminta untuk membuat sampel, ya kalian bisa pilih. Misalnya yang tugas yang saya berikan itu memilih ini, ya, memilih ini halaman sampel. Ya, kalau ada muncul seperti ini, kita close saja, kita klik, ya, kemudian kita klik create. Iya. Iya, nanti tampilnya seperti ini. Lalu kalian buat ini, kamu edit, kamu buat halaman. Kemudian cara mengaktifkan Microsoft Word yang kedua, ini saya tutup, ini saya minimalis, ya. Kalau misalnya di desktop di sini ada, maka kalian klik 2 kali. Kalau tidak ada, ya, kalian bisa lakukan di taskbar. Ini kalian klik. Nah, misalnya saya buat baru lagi sini. Nah, seperti ini. Ini tampilan halaman kosong, ya, halaman kosong. Nah, tadi kita sudah mengenali tampilan pada Microsoft Word, ya. Ada file, ya, kita kembali. Kemudian ada home, ada insert, kemudian ada desain, ada layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Microsoft 2016. Nah, lalu tadi kita akan mengatur halaman laporan. Yang pertama adalah menentukan ukuran A4. Nah, mengatur ukuran halaman, ya, itu yang bisa kita lakukan pertama adalah apa? Iya, kita klik menu layout di sini, kemudian kita pilih size, ya, di sini. Kemudian A4 kita atur, berarti pilih A4 ini. Kemudian, ya, yang kedua menentukan margin. Nah, margin. Kita di sini ada ikon margin. Klik di sini margin, dipilih custom margin supaya kita bisa mengatur sesuai dengan ketentuan. Klik custom margin, kemudian misalnya ditentukan 3. Di sini ubah menjadi 3. Topnya ini batas atas, left batas kiri ganti 3 juga. Kemudian bottomnya 3, ya, bawah batasnya 3. Kemudian di sini right-nya kanan juga 3. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian menentukan jenis huruf. Jenis huruf kita bisa lakukan dengan mengaktifkan klik menu home di sini. Lalu di sini ada group font. Nah, di sini font, misalnya kita akan mengubah menjadi Arial. Klik di sini, lalu pilih Arial di sini. Font size-nya kita akan ubah menjadi misalnya 20. Nah, klik di sini lalu ubah menjadi 20. Lalu kita akan mengatur tag paragrafnya. Misalnya kalau judul misalnya rata tengah. Di sini rata ada left rata kiri, kemudian center rata tengah, right rata kanan, kemudian CCTV ini untuk rata kanan kiri atau kiri kanan. Nah, misalnya saya memilih yang center ini. Nah, kemudian saya akan menuliskan, ya, menggunakan huruf besar semua, caps lock-nya diaktifkan, sampul judul, ya, sampul laporan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu menentukan jarak spasi. Jarak spasi bisa kalian lakukan di grup paragraf. Di sini ada line spacing, line and paragraph spacing. 1,5 dipilih aja 1,5 seperti ini. Ketika kita enter, di situ jaraknya adalah 1,5. Kemudian menentukan header. Menentukan header berarti kita memilih apa? Menu insert. Setelah itu kita pilih ikon atau toolbar header, ya, header. Kemudian kalian tentukan pilih yang mana misalnya. Ya, misalnya saya pilih yang ini, ya. Bandit misalnya. Iya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan misalnya tugas
praktek ya informatika. Nah, seperti itu. Nah, untuk kembali kamu klik di sini, klik. Nah, kemudian untuk menentukan footer catatan kaki sama, klik insert, lalu kalian pilih footer di sini. Nah, misalnya kamu ingin memberikan halaman ya, tulisan halaman di sini ya, di kiri. Nah, di sini. Nah, misalnya halaman misalnya. Nah, kalian bisa ketikkan di situ ya. Kalau misalnya akan tambahan laporan tugas informatika kelas 9. Nah, seperti ini. Ya, kalau mau kembali kalian klik di sini ya. Oke. Berikutnya adalah watermark. Kita akan berikan watermark. Ya, kita beri watermark. Caranya bagaimana? Kita pilih menu layout. Layout atau bukan layout tetapi desain ya. Pilihlah menu desain, kemudian pilih ikon watermark. Kemudian kalian pilih, misalnya saya pilihnya yang model miring seperti ini. Klik ini ya. Kemudian kalau mau diubah namanya, caranya diklik custom watermark ya. Watermark, pilih custom watermark. Kemudian kalian ganti di sini tagnya confident, jadi misalnya sampul laporan ya, misalnya tulisan besar semua, sampul laporan. Nah, kalau sudah, kalian bisa ubah fontnya. Misalnya ini saya ubah fontnya jadi Arial. Oke. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Itulah ya cara-cara untuk mengatur halaman laporan. Baik, kita akan kembali. Ini sudah ya, kita kembali untuk tugasnya. Ya, untuk tugasnya. Ya, untuk tugas. Ya. Tugas kalian, jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama, kalian mengerjakan kuis pemahaman materi ya di link ini ya. Kalian bisa buka link yang sudah saya kirimkan melalui WA maupun di Google Classroom ya. Kemudian yang kedua adalah tugas praktek. Nah, tugas praktek kalian membuat halaman judul laporan ya, seperti contoh ya. Saya sudah berikan contoh ya di dokumen sampul laporan PDF. Nanti kalian bisa download, kemudian kalian lihat, kemudian kalian nanti kerjakan ya. Kerjakan tugas prakteknya itu dalam bentuk dokumen ya, Microsoft Word, kemudian kalian kirimkan melalui link yang saya berikan ya, melalui WA group ya. Batas pengumpulan maksimal adalah minggu depan, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 21.00. Nah, di file tugas saya itu sudah saya berikan ya, silahkan nanti di download dan dikerjakan ya. Saya kira itu untuk materi pembelajaran ini ya. Kalian bisa lanjutkan untuk mulai mengerjakan tugas pemahaman materi dan nanti dilanjutkan tugas prakteknya ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.